Hai semuanya, mungkin ini adalah pembahasan terakhir kita tentang bullying verbal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bullying verbal antar tetangga. Sebenarnya kalau bullying verbal antar tetangga ini hampir sama dengan bullying verbal dengan rekan kerja. Ya, kalau di bullying verbal sesama tetangga ini gak lepas dari yang akan dibully pasti itu tentang rumah tangga tetangga kita ya. Entahkah itu anaknya, entahkah itu suaminya, entahkah itu tentang ekonominya. Hampir sama dengan pembahasan saya kemarin, banyak orang berpikir kenapa sih dia belum beli itu, belum punya itu, dan lain-lain. Sebenarnya itu yang sering diucapkan oleh orang lain kepada satu tetangga ke tetangga yang lain. Ya, saya ulang lagi, jangan pernah menganggap kondisi ekonomi kita ini sama dengan yang lain. Terkadang mungkin Anda dapat bantuan dari kampung, misalnya beras dapat kampung, atau sayur-sayuran dapat dari kampung. Kemudian anak masih kecil-kecil, belum butuh biaya besar. Kemudian belum ada angsuran yang harus dibayar. Nah, sementara tetangga Anda sudah punya anak yang pada kuliah atau anak-anak yang sudah sekolah jauh dari mereka, otomatis kalau sudah berpisah anak dari kita, biaya akan double atau biaya akan banyak keluar. Kemudian dia mungkin juga ada ansuran, dia ngambil apa kita kan nggak tahu. Sejognyanya kita nggak perlu menilai hidup tetangga kita, karena kita sendiri belum tentu baik, belum tentu sempurna, dan kita juga belum tentu baik dalam pengaturan keuangan. Bersyukur aja Anda yang diberi kelebihan Allah, rezeki itu bisa hidup lebih enak dari yang lainnya. Jadi jangan pernah pula Anda katakan orang yang hidupnya ekonominya lebih rendah dari Anda itu mereka boros, mereka royal dan lain-lain. Sebaiknya Anda selidiki dulu kondisi tetangga Anda. Jadi Anda tidak asal cap-cap gitu, tidak asal ngomong aja, tidak asal bicara aja tentang ekonomi tetangga Anda. Karena malu loh. Kalau saya malu sih ngomongin kehidupan tetangga begini begitu, sementara kita belum tentu juga baik dari mereka. Terkadang ada juga gini, terkadang tetangga dinilai belum punya anak, jadi bullying verbal. Kapan punya anak? Atau suaminya yang berbuat aneh-aneh, ya maaf misalnya suaminya selingkuh nih ya. Akan ada nih yang sok-sok suci, sok-sok pahlawan, akan ada yang berkata begini, itulah makanya jaga suaminya. Itulah makanya, maaf, diservis suaminya. Hello, tanda kutip saya hello. Emang kita tahu bagaimana dia di rumahnya dengan suaminya? Kita kan nggak tahu. Sebaik-baik orang, sebaik-baik suami, kalau dia kehidupannya payah atau istrinya tidak cantik, istrinya jelek, istrinya segala macam, kalau dia baik, dia tidak akan macam-macam. Tapi seburuk-buruk suami, walaupun istrinya udah taat, udah patuh sama dia, udah baik, udah melayani dengan baik, ya dia akan tetap macam-macam juga. Dan saya hanya di sini mengingatkan, kita jangan pernah menilai rumah tangga orang lain, apalagi menilai hubungan dia dengan suaminya, dengan istrinya, karena kita juga punya suami, punya istri. Takutnya apa yang kita omongkan tentang suami mereka, apa yang kita omongkan tentang istri mereka berbalik arah ke kita, karena mereka tidak membalasnya, mereka hanya mengadu kepada yang di atas. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang terzalimi oleh kita terus tersakiti. Atau kita mungkin mengatakan tentang anaknya suka merokok, anaknya suka begadang, anaknya suka begini. Hello, Anda juga punya anak. Hello, Anda juga punya putra-putri, atau mungkin Anda belum punya tapi akan punya.
atau Anda punya ponakan. Jadi kalau Anda belum punya anak, bisa jadi ponakan Anda yang berbuat itu. Jadi apa sih untungnya Anda untuk menilai hidup seseorang? Biarkanlah mereka dengan kehidupan mereka. Biarkanlah mereka dengan keluarga mereka, dan apapun yang terjadi itu urusan mereka dengan Tuhan. Kamu gak ada hak untuk menilai hidup orang lain. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, kamu punya keluarga, punya suami, punya istri, punya anak, punya ponakan. Kalau misalnya keluarga kamu bahagia hari ini, kamu tidak ada masalah, tetapi kamu tetap membuli orang lain atau membuli tetangga kamu karena kondisinya begini begitu dengan suaminya atau dengan anaknya atau dengan ekonominya, kalaupun Allah tidak memberikan balasan ke kamu, bisa jadi anak kamu yang akan merasakan apa yang kamu berikan atau apa yang kamu ucapkan kepada orang lain itu. Anak kamu yang akan menuai apa yang kamu tanam sekarang. Kalau tidak bisa anak kamu atau kamu tidak punya anak, maka saudara kamu yang akan memetik hasil dari yang kamu tanam. Kamu tidak punya saudara, tidak punya anak, maka akan ada keluarga kamu yang lain yang akan merasakan. Hati-hati dengan mulutmu, karena kita punya mulut bukan untuk ngoceh, bukan untuk menilai orang lain, tapi punya mulut digunakan untuk hal-hal yang baik. Oke, saya cukupkan di sini. Sebenarnya banyak contoh, tapi saya rasa dengan sedikit penjelasan saya ini kita semua udah paham bullying verbal dari tetangga ke tetangga itu apa aja contoh dan jenisnya. Dan untuk pembahasan selanjutnya mungkin kita tidak akan membahas tentang bullying verbal lagi, mungkin kita akan ganti topik dengan yang lain. Karena sudah beberapa episode atau beberapa bagian saya membahas tentang bullying verbal, dan saya rasa bullying verbal udah cukup yang harus saya bahas, yang saya pahami juga. Mungkin lain kali kita akan membahas hal yang lain, misalnya bisa jadi tentang agama atau tentang pelajaran anak-anak. Dan Anda yang mempunyai kendala atau masalah yang ingin berbagi dengan saya atau bertanya sama saya akan usahakan jawab sebatas kemampuan saya. Kalau soal agama nanti kita akan bahas, kalau soal pelajaran anak juga kita akan bahas. Anda boleh berkomen di komentar kalau seandainya Anda punya masalah atau sesuatu yang ingin Anda minta solusi dari saya. Kalau Anda percaya kepada saya, boleh Anda komentar, saya akan coba jawab sesuai ilmu yang saya punya. Oke, guys, untuk semuanya terima kasih atas perhatiannya. Pembahasan bullying verbal kita close untuk hari ini, dan kita ganti topik lain besoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.